Kali ini Bante menyambung dari tema yang minggu lalu bahwa pentingnya bagi kita untuk menjaga pikiran kita sendiri. Ya, penting bagi kita untuk juga terampil dalam mengendalikan pikiran karena itu akan menentukan arah dari kehidupan kita. Ya, nah, jadi Bante mengulang yang minggu lalu bahwa ketika untuk bisa menjaga pikiran ada beberapa hal yang harus juga kita perhatikan. Yang pertama adalah sadari arah pikiran kita, ya, sadari arah pikiran kita. Apa yang sering kita pikirkan akan menjadi kebiasaan. Lalu itu akan membentuk hidup kita. Lalu waspada pada tiga racun batin. Yang pertama nafsu indera. Ya, ini berhubungan dengan loba yang akan membuat gelisah dan tidak akan pernah puas. Lalu kebencian. Racun berikutnya adalah waspada terhadap kebencian yang membuat hati panas yang bisa mudah bertengkar. Lalu niat merugikan, ya, ill will atau biapada bisa di sana. Membuat batin menjadi keras, jauh dari kasih atau meta. Lalu latih tiga kebalikannya yang menyehatkan, yaitu pelepasan, renunciation. Artinya belajar puas, tidak melekat. Ya, jadi pelepasan itu ya salah satunya belajar puas. Bisa juga santuti. Di sini juga bisa. Santuti cara kita untuk melepas saat itu, saat ini. Ya sudah, gitu kan? Ya sudah, nanti saya coba lagi. Nah, itu bagian dari pelepasan, belajar puas dan tidak melekat. Lalu cinta kasih, metta, adosa, menumbuhkan kebaikan hati dan tanpa merugikan. Ya, tanpa merugikan, melatih welas asih kepada semua makhluk. Ini yang coba terus kita perbanyak, ya, perkuat. Dan jaga pikiran kita sendiri seperti mengembalakan sapi. Ya, seperti contoh yang lalu. Ya, saat pikiran buruk muncul, kita harus kendalikan. Kita harus arahkan kembali pikiran tersebut. Jangan diikuti. Ya, dan juga jangan kita bully diri sendiri juga. Kok pikiran saya begini ya? Kok saya jahat sekali ya? Ya, kendalikan, balikan, arahkan kembali. Lalu kalau pikiran baiknya sudah kuat, cukup jaga kesadaran ini dengan baik. Ya, itu yang harus kita lakukan. Cukup jaga dengan kesadaran dengan baik. Nah, itu kalau pikiran baiknya sudah kuat. Berarti kita memang harus memperkuat pikiran kecenderungan baik itu sendiri. Ya, salah satunya untuk memperkuatnya banyak berbuat baik dengan berbagai cara. Ya, dan prinsip sederhananya yang perlu diingat adalah pikiran akan membentuk kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, karakter akan menentukan hidup kita. Menjaga pikiran berarti menjaga masa depan kita. Gitu. Nah, jadi penting buat kita ketahui bahwa apa yang sering kita pikirkan
itulah yang membentuk kita. Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang membentuk kita. Ya, pikiran buruk harus dijaga dan diarahkan seperti sapi di musim panen. Ya, yang minggu lalu ikut akan mengerti. Ketika menjaga sapi di musim panen itu, kalau nggak jaga ekstra, bisa ngacak-ngacak sawah orang yang mau dipanen gitu kan. Ya bisa didenda, bisa juga jadi kena pidana, mau dikatakan kalau kita nggak bisa ganti ruginya, ya kan bisa dihukum malah urusan polisi. Ya, kayaknya harus betul-betul dijaga, digebuk sana, gebuk sini gitu kan, diarahin sana, ditusuk sana kalau memang perlu kan. Nah, ketika pikiran buruk, nah itu juga harus kita lakukan sekali lagi. Kita harus mengerti bagaimana caranya. Dan kalau pikiran baik sudah kuat ya, kita tinggal menjaga saja kesadarannya agar tetap jernih. Seperti orang yang mengembalakan sapi ketika sawahnya sudah dipanen. Sawahnya sudah dipanen kan kosong sawahnya. Itu sudah. Dia hanya melihat saja, mengawasi dari jauh sapi-sapinya itu yang sedang berkeliaran. Jadi nggak perlu banyak usaha. Dia hanya memantau saja situasinya. Ya. Jadi kalau pikirannya sudah kuat ya sudah. Ya, yakin dengan apa kecenderungan pikirannya. Dia yakin dengan kualitas pikirannya karena dia ngerti kecenderungannya akan baik. Nah, jadi tidak ada keraguan. Lalu, nah dengan begitu hidup kita tidak akan digiring oleh nafsu, oleh kebencian dan juga niat jahat, melainkan akan terus diikuti oleh kebijaksanaan, cinta kasih dan juga kebaikan. Ya, terus makanya kita lakukan lagi. Pikiran yang sering diulang akan membentuk kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, karakter akan membentuk arah hidup kita. Ya, makanya kalau kita sering berbuat baik, pikiran kita akan membentuk kebiasaan baik, kebiasaan dengan energi positif. Lalu kebiasaan baik ini juga akan membentuk karakter kita untuk ya selalu berbuat baik untuk hal-hal yang baik sehingga akan membentuk kehidupan kita yang baik. Sekali lagi, secara apa prosesnya ya, gitu. Karena itu menjaga pikiran sama pentingnya dengan menjaga harta. Bahkan lebih penting karena arah hidup kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan berulang-ulang. Siapa yang mengisi hidupnya dengan ketidakbajikan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, ia akan menyesal selama hidup dan setelah kematian bisa jatuh ke alam penderitaan. Sebaliknya, siapa yang menempuh jalan kebajikan, ia akan bahagia selama hidup dan setelah kematian bisa terlahir di alam bahagia. Kebahagiaan itu bukan hadiah dari luar, tetapi buah alami dari perbuatan baik yang dilakukan secara sadar. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk nyampe, nggak ada yang namanya simsalabim. Ya, itu ada tercipta, tapi sekali lagi kebahagiaan ini, kebahagiaan itu bukan hadiah dari luar, tetapi buah alami dari perbuatan baik yang dilakukan secara sadar. Kejayaan dunia bukan jaminan kebahagiaan. Hanya kebajikan di pikiran, ucapan, dan perbuatanlah yang membawa kita pada kedamaian sejati di sini maupun setelah kematian. Setiap pikiran, kata, dan perbuatan adalah
batu bata yang membangun rumah masa depan kita. Mau rumah itu nyaman atau mengerikan, kita sendiri yang menentukan. Ya, setiap gerakan tubuh, setiap kata, setiap lintasan pikiran adalah arah yang kita pilih. Arah itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Semua pilihan. Ya, kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, kita bisa mulai. Ya, kita bisa mulai, kita harus memulai gunakan tubuh untuk membantu, bukan menyakiti. Gunakan kata-kata untuk membangun, bukan merobohkan. Gunakan pikiran untuk mengasihi, bukan membenci. Jadi kita ngebangun rumah masa depan kita sendiri ya dari sekarang, mau dikatakan. Karena masa depan bukan soal keberuntungan semata. Ia adalah hasil dari tiga tanda yang kita rawat setiap hari. Ya, itulah sebabnya Buddha dalam Pubbana Sutta sekali lagi mengatakan, bagi orang yang berbuat baik selalu ada bintang keberuntungan, berkah keberuntungan, hari keberuntungan, waktu keberuntungan, momen keberuntungan, dan kehormatan keberuntungan. Ya, itu dikatakan. Nah, kita harus yakini itu. Ya, ya. Mau dibilang bagi Anda yang join Q&A ini pun, saat ini pun Anda sedang melakukan kebaikan. Ya, Anda sedang mendengarkan Dhamma. Ya, Bante sedang membabarkan Dhamma. Jadi Dhamma Sawanang dan juga Dhamma Sakaca. Kita juga bisa diskusi Dhamma nantinya. Dan pada saat Anda mendengarkan ini, Q&A ini pun, ya Anda sila Anda terjaga dengan baik. Ya kan? Anda tidak ada pelanggaran sila. Ini adalah kondisi baik. Dan juga pada saat ini pun Anda mengarahkan pikiran Anda ya kan untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Berarti kan berusaha mengendalikan pikiran, tidak mikir ini, tidak mikir itu. Ya, ini kan adalah bagian dari pengendalian diri dibanding hasilnya kalau tidak ada Q&A ini, ya Anda bisa mikir yang lain-lain. Nah, berarti di sini adalah saat ini Anda sedang membuat potensi untuk keep in touch dengan Dhamma, dengan kebaikan. Sedang terus berhubungan dengan Dhamma itu sendiri. Ya, ini bagian training. Ya, jadi training itu bukan cuma sekedar meditasi saja dengan berbagai cara. Ya, mengisi kebaikan itu dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai level, kira-kira. Ya, perbuatan baik yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, ataupun tindakan jasmani, itu akan menentukan arah masa depan kita dan juga akan menentukan status kita sekali lagi. Nah, kayaknya dalam Dhamma, status seseorang itu di perbuatan. Beliau mengatakan itu dalam Lakkhana Sutta. Siapa yang melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani, perbuatannya, itu yang dibilang seorang yang bijaksana. Ya, seorang yang melakukan ketidakbajikan melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani yang tidak baik, dia adalah orang bodoh. Mau siapapun itu, ya mau orang pintar sekalipun, mau orang kaya sekalipun, mau orang terpandang sekalipun, kalau dia berpikir buruk, kalau dia berucap buruk, kalau dia bertindak buruk,
dia orang bodoh saat itu. Ya, kebalikannya juga. Mau orang kaya sekalipun, mau orang pintar sekalipun, mau orang yang punya derajat tinggi sekali, kalaupun dia bertindak baik melalui pikiran, ya berpikir baik, berucap baik, dan juga bertindak baik, ya dia dibilang orang bijaksana. Begitu juga kebalikannya. Ya, jadi bodoh dan bijaksana bukan karena status, tapi karena perbuatan yang dilakukan. Inilah dhamma. Ya, inilah dhamma. Jadi jangan berpikir kalau misalnya orang yang punya pengaruh, dia misalnya bertindak tidak baik, kita membenarkannya. Ya, dia misalnya mengucapkan sesuatu yang kasar karena dia orang kaya, kita membenarkannya. Ya kan? Kalau misalnya dia misalnya punya statusnya tinggi, pintar, tapi dia berpikir buruk, kita membenarkannya. Tidak bisa. Ya, itu adalah suatu kesalahan. Ya, tidak melihat siapapun. Nah, dalam sutta ini mengatakan, dalam Lakana Sutta. Jadi, di sini Buddha juga menguraikan bahwa tiga tanda yang membawa kemerosotan. Artinya membuat seseorang menjadi bodoh. Nah, di sini yang pertama, tubuhnya cenderung melakukan perbuatan buruk. Ya, artinya kebiasaan fisik kita condong pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa itu? Misalnya mencuri, menyakiti, malas bekerja, atau menggunakan tubuh untuk memuaskan nafsu secara tidak benar. Ya, contohnya, misalnya orang yang suka memukul saat marah, ya, sering berbuat curang, atau yang mengabaikan kesehatan tubuhnya dengan kebiasaan buruk seperti mabuk atau merokok berlebihan. Ya, nah ini adalah tubuh cenderung melakukan perbuatan buruk. Nah, itu bisa mengarah kepada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Lalu ucapannya cenderung merugikan, ya, yaitu menggunakan kata-kata untuk berbohong, memfitnah, berkata kasar, atau bergosip jahat. Nah, contohnya, ya, menyebarkan rumor di tempat kerja misalnya, atau di tetangga, atau di lingkungan tertentu komunitas yang memecah hubungan antar teman, antar rekan, ya kan? Gosip, digosok makin sip, hmm, jadi tambah gitu kan? Ya, yang akhirnya memecah hubungan antar rekan atau sering melontarkan kata-kata sinis yang melukai hati orang lain. Ya, itu ada ucapan yang cenderung merugikan. Nah, pikiran yang cenderung buruk yang berikutnya. Pikiran yang penuh keserakahan, penuh niat jahat, dan pandangan keliru yang menolak kebenaran. Ya, jadi bertindak berpikir buruk. Nah, ini contohnya sering iri dengan keberhasilan orang lain dan memikirkan cara menjatuhkan orang atau menganggap perbuatan buruk itu wajar selama menguntungkan diri sendiri. Mungkin saja ada yang berpikir, nggak apa-apa deh, yang lain juga sama kok melakukan. Ya, yang penting saat ini saya bisalah, bisa diterima gitu. Padahal tahu itu merugikan. Atau ya bisa juga pemikiran yang tidak mau kalah, ya, yang merasa paling benar,
dan yang paling penting gitu, merasa paling penting, mau selalu diperhatikan dan mau selalu dianggap dan sebagainya. Nah, ini pun pemikiran yang tidak baik. Ini mungkin ya ada istilahnya narcissistic personality disorder. Ya, mau yang selalu dia. Nah, hal-hal yang membuat pikiran itu menjadi cenderung buruk gitu. Nah, Buddha menjelaskan bahwa seseorang membiarkan tiga tanda ini berkembang, dia sedang menyiapkan jalannya menuju penderitaan di masa depan, baik di kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Tiga karakteristik. Jadi mau dibilang bukan cuma hanya sekedar jaga sila, ya kan, kita yang harus kita perhatikan dari sisi ucapan, pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani itu juga perlu kita perhatikan. Nah, tiga tanda yang membawa kemajuan, kebalikannya. Ya. Jika seseorang mengembangkan dalam ya tindakannya melalui tubuh yang digunakan untuk kebaikan, membantu menjaga kesehatan, menahan diri dari menyakiti. Nah, itu adalah digunakan tubuh ini untuk kebaikan. Contohnya, misalnya menolong orang tua menyeberang jalan. Ya, mau dikatakan ya rutin berolahraga, oke, untuk menjaga tubuh sehat bisa. Atau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadinya jadi ya sukarelawan bisa juga gitu kan. Lalu ucapan yang bermanfaat, berkata jujur, membangun hubungan baik, menghibur yang sedih gitu. Nah, nah itu contohnya memberi semangat pada teman yang gagal, berbicara dengan sopan kepada semua orang, ya tidak memandang tinggi rendah, ya. Sopan perlu bagi semua orang. Semua orang suka kepada orang yang bersikap sopan, berkata sopan, ya. Atau mengklarifikasi informasi sebelum membagikannya. Nah, jadi kalau ada info yang gak jelas, kita diamkan saja. Ya, apapun istilahnya. Kecuali memang sudah fix, kita datanya jelas, nah, daripada salah. Gitu. Ya. Nah, itu ucapan yang bermanfaat. Lalu pikiran yang sehat. Ya, penuh kasih, murah hati, dan terbuka pada kebenaran. Nah, misalnya mendoakan kebahagiaan orang lain, bermudita cita, merasa senang ketika melihat orang sukses, atau berusaha memahami sudut pandang yang berbeda tanpa langsung menghakimi. Ya, ketika orang berbeda pendapat, ya, ya sudah diterima saja. Kita tidak menyalahkan mereka. Oh iya, sudut pandangnya seperti ini. Oh iya sudah, gitu kan? Ya, diterima, berusaha untuk memahami sudut pandang yang berbeda tanpa langsung menghakimi. Orang yang mengembangkan tiga tanda ini sedang menyiapkan jalannya menuju kebahagiaan dan keberuntungan. Inilah mengapa ini relevan bagi kita. Karena di sini masa depan kita tidak dibentuk oleh nasib semata, tetapi oleh arah tubuh, ucapan, dan pikiran kita setiap hari sesungguhnya. Kalau Anda sadar itu, kalau Anda sadari itu, kalau Anda pahami itu, ya, ditentukan oleh arah tubuh, ucapan, dan pikiran kita setiap harinya. Karena apa yang kita lakukan sekarang
kita akan terima akibatnya gitu kan. Nah, mau di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang akan datang, itu yang dilakukan ya nggak lebih dari tiga saluran ini, pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Nah, tubuh kita ini seperti kendaraan. Kita bisa menggunakannya untuk menabrak orang atau untuk mengantarkan bantuan. Ucapan kita seperti anak panah, bisa melukai atau menyembuhkan. Pikiran kita seperti kebun, mau dikatakan. Jika diisi sama gulma atau ya tanaman-tanaman yang liar, kita yang akan sulit memanennya. Jika diisi bunga, kita sendiri yang akan menikmati keindahannya. Kira-kira gitu. Nah, makanya kita coba untuk merenungkan, kita coba untuk mengkoreksi dalam tiga hal ini. Apa yang tubuh saya lakukan hari ini lebih banyak bermanfaat atau merugikan gitu. Apa yang saya ucapkan hari ini lebih banyak membangun atau merusak. Apa yang saya pikirkan hari ini lebih banyak baik atau buruk. Kita perlu untuk mengkoreksi ini sebagai pengendalian diri untuk mengerti. Nah, kita lakukan lagi, lagi, sehingga kita bisa punya kesadaran tentang apa yang kita lakukan dan kualitas apa yang kita punya. Dengan melatih kesadaran setiap hari, tiga tanda kebaikan akan semakin kuat, ya, dan masa depan pun akan terbentuk ke arah yang lebih baik. Artinya, seperti bodhisatta, ketika tahu punya pemikiran yang negatif, kita harus cari solusinya, langsung dikendalikan, tidak dibiarkan atau tidak malah membebani pikiran kita sendiri sekali lagi. Ya, langsung kita akan saya rubah karena ini tidak bermanfaat. Ada solusinya. Itu bukan jadi malah membuli diri sendiri kalau pikirannya lagi negatif gitu. Malah jadi membebani diri sendiri. Yang tadi juga Banti kasih contoh. Kenapa kok saya pikirannya begitu? Oh, saya orang jahat sekali. Oh, saya orang yang tidak berguna. Tidak. Saya harus rubah ini. Saya harus jadi lebih baik. Saya akan berusaha jadi lebih baik. Lagi dan lagi dari sisi pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Ya, itu. Akhirnya kita akan punya cara untuk menjadi lebih baik. Sehingga kita tidak menghabiskan energi pikiran kita untuk condong ke hal-hal yang negatif. Kira-kira gitu. Nah, apa yang dilakukan pikiran kita sendiri, ucapan kita sendiri, ya, dan juga tindakan jasmani kita sendiri itu dipengaruhi oleh kekotoran batin, ya, atau dipengaruhi oleh kualitas baik dan juga kualitas buruk. Ya, itu enggak lebih-lebih dari ya loba, dosa, moha, aloba, adosa, dan moha itu sendiri. Jadi ya kualitas dari perbuatan yang menentukan action kita. Tidak lebih dari itu. Ya. Jadi tiga faktor batin yang bermanfaat misalnya seperti aluba tanpa keserakahan, adosa tanpa kebencian, dan amoha tanpa kebodohan batin ini berfungsi sebagai akar bagi perbuatan bajik. Ya, seperti tindakan murah hati atau berdana, menjalankan sila,
ya menjaga sila, dan pengembangan batin, yaitu meditasi. Akar dasarnya adalah aloba, adosa, moha. Kebalikannya, loba, dosa, moha itu menjadi akar perbuatan buruk seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya. Ya, dasarnya itu. Misalnya berdana. Kita berhasil melakukan tindakan kemurahan hati atau berdana ketika kita tidak mementingkan diri sendiri. Aloba, penuh kebaikan, adosa, dan bijaksana, amoha. Nah, itu artinya dana kita berhasil. Ya, kita berhasil melakukan yang namanya dana. Ketika kita, sekali lagi, tidak mementingkan diri sendiri, aloba, ini kamu baiknya tinggi nih, saya semangat berbuat baik nih, sama sangga. Nah, apakah itu mementingkan diri sendiri atau enggak tuh kalau punya pemikiran seperti itu? Hmm. Silakan diterjemahkan sendiri ya. Penuh kebaikan, tidak bersyarat, pokoknya kebaikannya tidak bersyarat ke siapa saja, kualitasnya sama, ya. Lalu dan bijaksana, amoha. Ya. Jika kita terlalu melekat pada harta benda dan menjadi egois serta kikir, kita tidak dapat berhasil melaksanakan dana. Jika kita membenci seseorang, kita tidak akan memberinya apapun. Pasti, ngapain saya kasih? Keenakan dia misalnya. Bisa juga kan? Nah, jika kita tidak bijaksana, kita mungkin memberi sesuatu yang tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tindakan kemurahan hati memerlukan setidaknya dua akar, yaitu aloba dan juga adosa. Oleh karena itu, memberikan sumbangan $1.000.000 misalnya kepada amal hanya demi ketenaran dan keuntungan pribadi tidaklah dianggap sebagai dana. Sebaliknya, membayar pajak penghasilan kepada pemerintah dengan niat membantu kesejahteraan sesama warga dapat dianggap sebagai dana. Niat ya. Itu. Apa pula tindakan dana yang dilakukan hanya dengan dua akar, yaitu aloba dan adosa, tetapi tanpa kebijaksanaan. Jadi ada tanpa kebijaksanaan dengan moha. Ya. Ini disebut dana berkualitas rendah, duhetuka, umaka. Nah, kadang kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan niat baik tanpa menyadari akibatnya. Misalnya, niat baik untuk mengurangi penderitaan seseorang. Kita tanpa sengaja memberinya obat yang salah, gitu. Jenis dana ini hanya memiliki dua akar yang disebut kebajikan tanpa kebijaksanaan. Ya, nyana wipayuta kusala. Nah, jadi kita harus mengerti juga nih. Jadi memilah di sini kalau memang apa yang kita berikan ini justru malah merugikan. Nah, gitu. Kita harus mengerti kondisi ini. Nah, dalam hal menjaga sila, akar dari perilaku pelaksanaan sila itu adalah moralitas dalam pengertian tertinggi terdiri dari tiga bentuk pantangan atau wirati, yaitu ucapan benar, sama waca, yaitu menahan diri dari 4 jenis ucapan salah, perbuatan benar sama kamanta, yaitu menahan diri dari 3 jenis perbuatan salah, dan mata pencarian benar sama ajiwa, yaitu mencari nafkah tanpa melakukan 4 ucapan salah dan 3 perbuatan salah yang tadi disebutkan. Ketiga faktor batin ini beserta kesadaran dan keadaan batin yang menyertainya secara kolektif disebut sila atau perilaku bermoral. Jadi sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ya, itu adalah sila secara
secara kolektif. Nah, menjaga kemurnian sila, kita memerlukan keberanian moral untuk menahan godaan kenikmatan indrawi, mampu mengorbankan keuntungan pribadi dan ketenaran, serta mampu menghadapi kesulitan dan penderitaan. Keberanian moral ini muncul dari tiga akar bajik, yaitu tanpa keserakahan, penuh kebajikan, dan bijaksana. Jika kita serakah, sulit bagi kita untuk menahan diri dari perbuatan tidak sah seperti mencuri, memperdagangkan narkoba, atau bahkan manusia. Jika kita tidak baik hati, kita cenderung melakukan pembunuhan, menyakiti atau menjelekkan orang lain. Jika kita tidak bijaksana, kita tidak akan tahu cara meraih kesuksesan dalam hidup ataupun memahami manfaat dari moralitas. Akibatnya, kita akan membuat banyak kesalahan selain berperilaku tidak bermoral. Jadi mustahil bertindak bermoral tanpa akar bajik. Menjalankan sila tanpa akar, ya, sila aloba, adosa, atau amoha. Makanya mustahil. Pasti ada. Bibit-bibitnya itu ada. Potensinya itu. Nah, untuk berhasil dalam hidup, sekali lagi, kita perlu memenuhi dua syarat. Berusaha dengan cerdas atau payoga istilahnya, dan mengaktifkan potensi bawaan atau kusala kama dengan melakukan perbuatan bajik. Nah, di sini terlahir sebagai manusia, itu kama baiknya sudah sangat besar. Nah, ini yang dibilang potensi bawaan, ya, kusala kama. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkannya, mengaktifkan pembawaan ini, ya, dengan apa? Dengan melakukan perbuatan bajik, dengan melakukan perbuatan bajik. Nah, beberapa orang mungkin diajarkan bahwa kesempatan besar hanya datang sekali seumur hidup, sehingga mereka berusaha meraihnya dengan segala cara. Sebenarnya, ada tak terhitung banyak kesempatan yang hadir dalam jangkauan kita. Ya, dengan bertindak bijaksana atau payoga dan melakukan perbuatan bajik atau kusala kama untuk mengaktifkan kama baik masa lalu, kita dapat meraih kesempatan besar kapanpun sesungguhnya. Ya, ini yang harus kita coba sadari ini. Banyak orang yang tidak memahami ini. Ya, selalu hanya mau mendapatkan saja. Lagi-lagi. Nah, atau dia melakukan hal yang justru menekan potensi kama baik bawaan kita. Ya, kita terlahir sebagai manusia karena janaka kama. Karena janaka kamanya kusala kama. Lalu yang mendorong, yang memaintain janaka kama untuk terus ada, itu adalah upatambaka kama. Upatambaka kama ini yang terus menjaga potensi kebaikan kita selama kita hidup di kehidupan sekarang ini. Secara prinsip dasarnya itu. Karena upatambaka kama ini adalah kama sejenis yang dilakukan bersama-sama, yang dibilang itu, tapi yang satu potensi saja yang diambil sebagai janaka kama, selebihnya menjadi upatambaka kama. Nah, jadi kekuatan potensi kama baik yang kita bawa terlahir sebagai manusia itu sangat besar. Sehingga ini menentukan kita lahir di mana, kita lahir ada di mana, bagaimana, ya, terus hidup sampai umur berapa, dalam kehidupan itu kita mengalami apa saja, itu sudah bagian dari potensi janaka kama dan upatambaka kama itu sendiri. Ya, lalu di sini banyak orang yang tidak menyadari ini, mereka melakukan kama buruk.
Nah, dengan melakukan karma buruk, justru dia sedang menekan potensi karma baik yang dia bawa itu sendiri, yang dia punya. Ya, mengurangi, ya akhirnya karena ditekan, mengurangi potensinya itu sendiri. Makanya untuk mengaktifkannya, istilah di sini mengaktifkan, ya banyak melakukan perbuatan baik untuk mengaktifkan karma baik masa lalu, sehingga ketika kondisinya kondisi baik itu terkondisi dengan baik, ditambah kita bisa bertindak dengan bijaksana yang dibilang Pak Yoga, maka kita akan meraih kesempatan besar kapanpun. Makanya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau, kalau kita tekun, kalau kita fokus, kalau kita mengerti apa yang kita lakukan, nothing is impossible. Nah ini kan bertindak dengan bijaksana sekali lagi. Ya, jadi kita yang harus mengolah bagaimana ini semua. Kita yang menentukan sekali lagi apa yang kita mau ke depannya. Kita yang menentukan masa depan, kita yang menentukan sekali lagi. Makanya kita yang harus mengerti bagaimana ini bisa dipahami dengan baik ya. Kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan mau saat ini ataupun masa depan itu ada efeknya, ada efeknya. Ya, sebagai contoh deh. Sekali lagi di sini, segala macam fenomena fisik yang muncul dari batin pada dasarnya jumlahnya itu sama, tetapi berbeda dalam kualitas dan pengaruhnya terhadap kita. Sebagai contoh misalnya, gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya akan terasa tidak menyenangkan bagi orang lain bila dipengaruhi oleh dosa atau kebencian. Itu pasti. Nah, juga akan terasa menggoda dan menarik bila dipengaruhi oleh loba atau keserakan atau nafsu indera. Akan terasa menyenangkan dan damai bila dipengaruhi oleh batin bajik yang dipimpin oleh metta atau cinta kasih, karuna, welas asih, dan juga kebijaksanaan. Muatan dari kualitas bajik itu sendiri atau tidak bajik itu sendiri ternyata mempengaruhi ya kan kondisi saat ini juga. Ya, ini mungkin sudah banyak dibahas di yang lain gitu kan secara ini. Makanya kalau orang happy wajahnya cerah gitu kan. Kalau orang yang nggak happy wajahnya nggak cerah. Nah, itu pengaruh pembawaan fisik dari aktivitas kualitas batin itu sendiri. Lebih jauh lagi, keadaan batin negatif seperti amarah, kebencian, kekhawatiran, kecemburuan, dan lain-lain memiliki dampak negatif pada tubuh. Misalnya, mengganggu sistem pencernaan, peredaran darah, metabolisme, dan sebagainya. Sebaliknya, keadaan batin bajik akan menghasilkan fenomena fisik yang sehat dan fungsi tubuh yang tertata baik. Nah, ini dibilang cita jarupanya akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan muatannya. Makanya dengan cara yang sama terdapat perbedaan antara fenomena fisik yang muncul akibat karma baik atau karma buruk, iklim yang baik atau yang buruk, serta makanan yang baik ataupun yang buruk. Ya, sering Bante bahas juga kama, cita, utu, ahara. Nah, ini akan juga mempengaruhi ya mau baik ataupun mau buruk. Demikian yang bisa Bante sampaikan, makanya penting bagi kita untuk mengolah pikiran kita sendiri sehingga dengan pengolahan pikiran ke arah yang baik sehingga kecenderungan kebaikan melalui pikiran, ucapan dan juga tindakan kita menjadi kuat kecenderungan baiknya sehingga
dengan kecenderungan baik yang kita maintain, kita rawat, dan kita perkuat melalui pikiran, ucapan, dan berbuat baik, akhirnya itu juga memberikan manfaat bagi kita dan itu mengarahkan ke masa depan kita. Sehingga pada akhirnya ya kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita ya menuju kondisi yang lebih baik sehingga kualitas batin kita berkembang lebih baik dan sehingga kita bisa ya mengikis kekotoran batin sampai akhirnya terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.